Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga selalu disehatkan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Untuk selanjutnya sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, silakan untuk ketua kelas memimpin doa sebelum belajar. Silakan Andri. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, angka baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Andri sudah membantu saya. Untuk selanjutnya saya periksa kehadiran dulu. Yang pertama Andri ada ya? Hadir. Bu. Ainur Hasanah? Ada, Bu, hadir. Cindi Pradita Putri? Hadir, Bu. Melinda? Hadir, Bu. Nur Laili? Hadir, Bu. Rini Syadia? Hadir, Bu. Naneng Sri Mulyani? Naneng Sri Nur Ayana, Bu. Oh iya, maaf. Hadir, Bu. Ya. Selanjutnya Santi Indriani? Hadir, Bu. Sinta Indriana? Kemana ya Sinta? Tidak ada di kelas? Sinta atau tidak masuk sekolah? Bu, sepertinya terlambat datang deh, Bu. Oh iya. Berarti belum ada informasi ya? Mungkin Ya, Bu, terlambat. belum. Ya. Barangkali Santi yang satu rumah, Bu. Ya, Santi kemana? Bu, Santi. Kemana Santi? Kok tidak Tadi ada saya ya? tidak bareng, Pak. Maaf, Ya. Bu. Tadi saya tidak bareng. Ya, kita sambil menunggu saja ya. Untuk selanjutnya Siska. Hadir, Ibu. Yang terakhir Wahyu Fitria Ningsih. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya, kecuali mungkin Sinta masih di perjalanan mungkin ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum ke kegiatan pembelajaran hari ini, kita bahas dulu pembelajaran sebelumnya. Masih ingat tidak? Kemarin kita membahas mengenai apa? Kalau tidak salah teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi. Masih ada yang ingat apa itu teks laporan hasil observasi? Masih, Bu. LHO adalah Apa? teks. Apa Andi? Teks yang ditulis dari hasil pengamatan, Bu, dan observasi. Ya, jadi teks yang ditulis dari hasil pengamatan. Siapa lagi? Boleh saya, Bu? Ya, boleh Siska. Apa itu teks LHO menurut Siska? Teks yang berisi laporan dari lapangan setelah diobservasi. Iya, teks yang berisi laporan dari lapangan ya setelah diobservasi. Nah, itu. Jadi intinya teks laporan hasil observasi itu teks yang berisi laporan ya. Laporan hasil pengamatan atau observasi. Nah, untuk selanjutnya ada juga struktur dan kaidah teks laporan hasil observasi. Masih ingat struktur teks LHO itu ada apa aja? Masih, Bu. Ibu. Ya, apa aja, Ainur? Coba. Ada pernyataan umum ya, Bu, ya, yang pertama. Ya, betul. Kemudian Pernyataan yang umum. itu ada deskripsi bagian, yang ketiga Ya, betul. deskripsi manfaat, Bu. Nah, kalau pernyataan umum menjelaskan tentang apa? Yang lainnya? Ya. Umum ya, Bu, ya, pengertian umum mengenai objek yang diobservasi. Ya, mengenai pengantar ya, hal-hal mengenai objek yang diobservasi. Untuk deskripsi bagian apa? Yang lainnya? Deskripsi bagian itu ciri-ciri ya, Bu, ya. Oh, bisa. Jadi menjelaskan ya Penjelasan Bagian-bagiannya ya, Bu. bagian-bagiannya, bisa ciri-cirinya, jenisnya juga. Nah, itu. Untuk deskripsi manfaat
apa? Masih ingat? Bagian Penjelasan. Bagian manfaat Bagian dari manfaatnya. objek yang sudah Observasi. diamati, Bu. Manfaat dari objek yang sudah diamati. Alhamdulillah sudah masih pada ingat ya. Untuk selanjutnya kaidah nih, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ada berapa? 4. Ada 4. Apa Ada aja? 4, Bu. Apa aja? Tak serta prasa, verba, dan nomina. Ada afiksasi. Ada verba, ada nomina, ada afiksasi juga. Terus Ada kalimat definisi dan Ya, deskripsi, Bu. ya, deskripsi. dan kalimat definisi, kalimat kompleks dan kalimat simplex. 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 Ya. Untuk selanjutnya kita mulai ke materi selanjutnya. Jadi mengapa saya menjelaskan lagi materi sebelumnya, karena materi yang sebelumnya juga masih berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, untuk materi yang akan kita bahas itu mengenai masih teks laporan hasil observasi. Tapi mungkin untuk hari ini kalian belajar mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Nah, Ibu share screen dulu ya. Mohon maaf, tidak bisa share screen ya? Belum muncul, Bu. Ya, karena di sini tidak bisa katanya ya. Ada kendala ya, Bu, yang Kayak sepertinya. terkendala. Iya, sepertinya ini untuk tulisannya host disable participant screen sharing katanya. Bagaimana ya? Jadi langsung saja ya. Mungkin untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran tadinya Ibu mau share screen, tapi berhubung ada kendala ya Ibu langsung paparkan saja. Jadi untuk kompetensi dasar kali ini yang akan dicapai itu mengenai mengonstruksi teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mengonstruksi struktur bagian pernyataan umum, yang kedua mengonstruksi struktur bagian deskripsi bagian, yang ketiga mengonstruksi struktur deskripsi manfaat, dan yang terakhir mengonstruksi teks laporan hasil observasi berdasarkan kaidah kebahasaannya. Tadinya Ibu mau share video, tapi sepertinya tetap tidak bisa ya. Untuk selanjutnya, kalian bisa buka buku paket. Sudah, Bu. Udah. Halaman berapa, Bu? Halaman sebentar ya. Halaman 9. Ada? Baik, Bu. Kan di sana ada teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Oh iya, Bu, ada. Ada. Nah, kalian baca dulu teks LHO-nya. Atau ada satu orang yang mau membacakan? Bu Ainur, bagaimana? Ainur, bagaimana bisa membacakan? Boleh saya, Bu? Oh iya, boleh, enggak. Bentar ya, Bu. Iya, Naneng saja ya, Bu ya. Iya, Ya, enggak apa-apa. Mungkin belum ini ya, belum dibuka ya bukunya. ini dibaca semua ya, Bu? Teks wayang, Bu? Ya, Ya. Wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia.
UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB pada 7 November 2003, menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa, sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang motekar. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Wayang wong, bahasa Jawa yang berarti orang, adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam, tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak atau sering juga disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Wayang tersebut kali pertama dikenal di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang klitik. Wayang klitik berbeda dengan golek. Wayang tersebut Naneng, berbentuk maaf dipotong. Kebetulan sekarang sudah bisa share screen. Oh, boleh. Ya. Mau di share screen saja ya. Ya, Bu. Sudah muncul anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi ini masih penjelasan yang tadi ya. Untuk hari ini kita mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Nah, ada kompetensi dasarnya sudah Ibu jelaskan tadi. Terus tujuan pembelajarannya. Nah, untuk selanjutnya, kita ke langkah-langkah mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian simak baik-baik ya. Dan catat juga informasi yang penting dalam video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Indonesia. Gimana kabar kalian hari ini? Ibu maaf suaranya kecil, Bu. Oh, sebentar.
ini kita akan Sudah jelas? mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Ya, Terdengar Bu, tapi agak kecil. Kecil Bu Suaranya kecil ya? Kalau di saya kebetulan Iya, Bu. besar. Kenapa ya? mengonstruksi Kalau teks sekarang? laporan hasil observasi Benar, berkaitan Bu. Sudah Bu, terdengar Bu. cukup besar Bu. Bagaimana? Besar? Sudah terdengar Bu, cukup. Sudah Bu, cukup. dan aspek kebahasaan. Dan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan. Jadi kalian akan belajar untuk membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Ya, langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah tentukan objek yang akan diobservasi. Apakah itu hewan atau tumbuhan, manusia, tempat, peristiwa, dan lain sebagainya. Yang kedua, susunlah jadwal observasi. Jadi kalian harus menentukan waktu yang tepat untuk mengobservasi sesuai dengan keadaan kita sebagai pengamat dan keadaan objek yang akan kita amati. Nah, jika kalian ingin mengobservasi sebuah tempat, tentunya kalian harus menentukan waktu di saat tempat itu buka. Misalnya mau observasi museum atau tempat lain, itu berarti kalian harus mencari waktu yang tepat saat tempat itu buka. Kemudian yang ketiga, lakukan observasi terhadap objek dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Jadi sebelum observasi, kita harus menyiapkan pertanyaan. Apa sih yang akan kita observasi pada objek ini? Agar nanti saat observasi kita tidak bingung mau mengobservasi tentang apa. Nah, dan lakukanlah observasi dengan cermat. Oke, misalnya kita akan observasi tentang lidah buaya. Kira-kira apa sih yang akan kita observasi tentang lidah buaya ini? Oke, contohnya poin pengamatan lidah buaya itu misalnya bentuk tumbuhan lidah buaya itu seperti apa? Tempat apa? Kemudian manfaat lidah buaya apa dan lain sebagainya. Untuk melengkapi hasil observasi kita nantinya, kita tentunya perlu wawancara atau studi pustaka tentang objek yang akan kita observasi, agar nanti observasi kita itu tidak asal-asalan, jadi ada sumber yang selanjutnya adalah catatlah hasil observasi. Nah, bila memungkinkan, ambillah foto dan video saat kalian mengobservasi. Jadi biar ada bukti ya, kalau kalian itu observasi secara langsung. Nah, contohnya nih,
Masih di mute, Bu. Anak-anak, maaf, kalian sudah menonton ya apa yang Ibu tayangkan. Kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Ayo, siapa yang mau Mengenai menjawab? lidah buaya, Bu. Tentang lidah Manfaat buaya, Bu. lidah buaya, Bu. Manfaat lidah Ya. buaya. Itu Dan mengenai juga itu contoh teks LHO-nya yaitu mengenai lidah buaya. Nah, selain itu Langkah-langkah langkah-langkah mengonstruksi. ya. Jadi intinya yang paling penting itu langkah-langkah mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Kira-kira ada apa aja di langkah-langkah? Harus menentukan topik yang akan diamati. Ya. Jadi yang pertama kita menentukan topik atau objek yang akan kita amati. Yang kedua, Menyusun jadwal. Susun jadwal observasi, Bu. menyusun jadwal observasi. Selanjutnya, Melakukan observasi terhadap objek. melakukan observasi terhadap objek. Dengan apa? Menyiapkan pertanyaan atau Dengan poin-poin pertanyaan. pengamatan terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya, siapa lagi yang belum bersuara? Mencatat hasil observasi. Mencatat hasil observasi. Untuk selanjutnya, kalian mencatat hasil observasi. Nah, kalau memungkinkan bisa direkam atau di video. Nah, itu. Nah, untuk yang terakhir, menyusun teks Menyusun teks laporan hasil observasi. Ya, menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum ke kegiatan selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan mengenai langkah-langkah mengonstruksi teks laporan hasil observasi? Menentukan objeknya bagaimana, Bu? Ya, untuk Atau bebas? Ya, bebas. Kalau misalnya kalau untuk tugas ya, nanti Ibu berikan petunjuknya. Nah, kalau langkah-langkah mengonstruksi itu memang objeknya itu bebas sesuai apa yang akan kita amati gitu objeknya. Itu bebas. Ada yang ingin menanyakan lagi mengenai langkah-langkah? Mau bertanya, Bu. Boleh? Saya, ya, Bu. Boleh. Ketika observasi, Bu, apakah harus ada narasumber untuk diwawancarai atau hanya mengamati benda saja, Bu? Nah, iya. Jadi untuk apa agar informasi itu lebih faktual gitu. Nah, kalian bisa melakukan wawancara juga. Bisa juga melakukan kajian literatur, bisa dari internet atau dari buku juga. Nah, untuk apa? Untuk informasi yang objek yang akan kalian amati seperti itu. Untuk menambah informasi. Ya, Bu. Siapa lagi? Saya, Bu. Bagaimana, Cindy? Iya, Bu. Untuk di sini kan ada jadwal observasi ya, Bu. Itu jadwalnya bagaimana? Apakah observasi ini harus dilakukan selama beberapa hari atau boleh sekali, Bu? Nah, kalau sesuai langkah-langkah memang sebelum kita melakukan observasi, kita harus menyusun dulu jadwalnya. Nah, kebetulan untuk kalian sekarang bisa langsung mengobservasi. Nah, seperti itu. Tidak harus dijadwalkan dulu untuk kegiatan pembelajaran ini. Bagaimana, Cindy? Yang lainnya masih ada yang ingin Ya, ditanyakan? Bu. Sudah paham, Bu. Ibu mau bertanya. Boleh, bagaimana, Nur? Jika objeknya toge, boleh tidak, Bu? Mengamati pohon toge. Pohon toge. Boleh. Buat Boleh. apa toge, Nur? Apapun itu, yang terpenting objek yang akan diamati. Mau toge, mau bebas itu. Ya, gimana, Nur? Mengerti? Cukup? Ya, mengerti, Bu. Karena kalau pohon toge juga kan bisa diamati dari setiap harinya itu tumbuh pertumbuhannya begitu ya, Bu. Karena toge itu kan merupakan sebuah benda juga. Nah, makhluk hidup juga gitu. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana? Sudah, Bu. Ya.
Nah, untuk selanjutnya mungkin kita ke kegiatan selanjutnya yaitu kalian dibagi kelompok. Untuk kebetulan jumlah siswanya di sini ada 11 orang ya, kalau tidak salah. Untuk di kelas TKJ ini ada 11 orang. Betul, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk Betul, Bu. pembagian kelompoknya mungkin kelompoknya ada 3 kelompok. Nah, untuk pembagiannya kalian boleh berhitung aja. Jadi dari meja yang paling kanan, yang paling depan bisa berhitung dari 1 sampai 3. Boleh. Siapa? 1, Saya Bu pertama. 1, Ya. 2, 3, 4. Jangan sampai 4, sampai 3 kan. sampai 3. Iya, kata saya tadi 3 ya. Biar konsentrasi ya. iya. diulang. Ya, diulang. Dari siapa tadi? 1, Meja yang paling depan, paling kanan. 1, Santi ya? Santi 1. ya, Bu. 2, 2, Siapa yang saya, 2? Bu. Sinta. Ya, Sinta. 3. Sinta, Bu. Nana yang ketiga, Bu. Selanjutnya 1 lagi, siapa? 1, 1. Ya, 2, 2. 1 lagi. 3, 3. 1 lagi. 4. 1. diulangi. Ulang. Ini masih harus diulang Ada lagi. kelompok 4, teman-teman. Ya. Menurutnya gimana? Ya, jadi Nur, yang tidak ada kelompok 4, Nur. ya hanya 1. Hanya 1 sampai 3. Jadi yang kelompok 1 semua, 2 semua, 3 semua. Mengerti? Ya, Bu. Ngerti. Bu, ngerti, Bu. Untuk selanjutnya Ibu kirim LKPD-nya ke grup WA ya. Kalian bisa baca dulu dan diskusikan dulu mengenai tugasnya. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan langsung. Silakan. Buka dulu grupnya. Ada tugasnya, apa tugasnya kira-kira? Yaitu Mengonstruksi. teks laporan hasil observasi. Nah, kalian sekarang duduknya sesuai kelompok. Kalian diskusikan objek apa yang akan kalian amati. Lalu setelah didiskusikan objeknya, kalian mengamatinya itu bisa di dalam kelas atau di luar kelas, mangga bebas, asal jangan jajan di kantin, asal jangan keluar dari gerbang. Mengerti? Ngerti, Bu. Ya, Baik, harus Bu. tertib dan Baik, jangan berisik juga. Mengerti? Siap, Bu. Ngerti. Baik, Bu. Silahkan. Kalian mulai diskusikan. Baik, Bu. Saya beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan, untuk mengamati juga. Kalian mengamatinya bisa dari langsung, bisa wawancara juga ke misalnya teman atau misalnya yang di sekitar sekolah, atau juga bisa cari informasinya dari internet seperti itu. Sok, mangga sekarang mulai aja. Bu, saya di luar ya, Bu. Boleh, asal jangan ke kantin ya, Ai. Ya, Bu. Enggak. Karena belum istirahat. Di luarnya ke kantin. Iya, Bu. biasanya Enggak, katanya Bu. mau ke kantin. Enggak. Sama Bu Ayu juga ya biasanya. Sama Bu Ayu, sama Ayu Iya, juga sama gitu ya. Ayu tuh. Saya diajakin Bu sama Ainur, Bu. Jangan, Enggak, atau jangan Bu. ikut-ikutan. Enggak, Ya. Bu. Saya mau di luar ya, Bu. Sok, Nitip mangga. Aing sama Wayu, nitip Odading. Tuh, Nitip kan? teh gelas Boleh satu. Andri. ya, Tunggu, Andri. Sok, mulai diskusikan. Ayu gimana? Udah mulai? Lagi mikir, Bu. Mengobservasinya? Belum? Kelompok Ayu belum? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Kelompok saya main mulu, Bu. Jangan atuh, sok harus diskusi bareng-bareng. Kelompok siapa ya? Nur? Nur tadi mau ini? Mau mengobservasi pohon toge? Iya, Bu, tapi takut terlalu lama kalau harus dipresentasikan sekarang. Diskusikan sama kelompoknya ya. Takutnya kelompoknya tidak mau
mengobservasi toge. Ya. Melinda, udah mulai mengamati, sudah mulai menemukan objeknya? Sudah, Bu. Udah, ya. Yang lainnya, ada yang kesulitan tidak? Ada yang kesulitan? Bu, boleh bertanya tidak? Boleh. Bu, nanti paragrafnya harus panjang atau boleh satu paragraf, Bu? Kalau lebih bagus lebih panjang. Kalau untuk kelompok lebih bagus lebih panjang. Kalau misalnya satu paragraf terlalu sedikit ya. Karena kan kalian bekerja sama, berkelompok. Nah, bisa dibagi-bagi tugasnya seperti itu. Baik, Bu. Anak-anak waktunya 5 menit lagi ya. Ya, Bu. Anak-anak, waktunya sudah habis ya. Ada yang masih belum beres? Belum, Bu. Dikit lagi, Bu. Iya. Secepatnya ya. Nah, anak-anak, setelah kalian menentukan objeknya, mengamati objeknya, mencari informasi, nah kalian mengembangkan kerangka menjadi teks. Lalu setelah jadi teksnya, kalian bisa cermati lagi. Takutnya ada kata-kata yang kurang tepat atau yang ada kata-kata yang harus ditambahkan atau diubah seperti itu. Sudah beres belum? Harus ada judulnya, Bu. Harus ada. Judulnya bagaimana, Bu? Judulnya mengenai objek tersebut. Andre, yang diamati objek apa? Nah, seperti itu. Oh iya. Judulnya maksimal berapa kata, Bu? Itu bebas. Mau satu kata, bebas. Yang penting mengenai objek yang dibahas. Seperti itu. Kalau seperti yang tadi, kalau ada yang meneliti toge, berarti judulnya toge, Bu. Iya, boleh. Pohon toge mungkin. Yang penting bukan isinya mengenai toge, tapi judulnya misalnya mengenai apel misalnya, itu salah berarti. Ayo, sudah beres belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Untuk selanjutnya, mungkin ada satu kelompok ya yang mempresentasikan ke depan. Silakan, mau kelompok siapa atau mau Ibu tunjuk? Kelompok A, Bu. Ya, boleh. Ayo, silakan ke depan dengan kelompoknya. Ya. Ayo, Nur dan Siska. Iya, Bu. Iya. Ayo. Yuk. Ayo, Nur, kita cepat. Yang baca Nur ya. Ya, sekarang Nur yang baca. coba bacakan. Bu, langsung saja ya, Bu ya. Presentasikan, ya, boleh. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil mengkonstruksi teks laporan hasil observasi kami. Tadi kami mencari objeknya di luar kelas, kami menemukan objek yaitu sampah. Jadi, hal yang kami observasi itu adalah tentang sampah. Di sini kami membuat beberapa paragraf, akan langsung dibacakan saja. Judulnya sampah. Sampah merupakan barang sisa yang tidak memiliki nilai ekonomi. Sampah berasal dari barang sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat.
Sampah berarti sisa yang tidak diinginkan atau sudah tidak bermanfaat bagi manusia setelah berakhirnya suatu kegiatan. Sampah memiliki berbagai jenis berdasarkan sifat dan bentuknya. Jika dilihat dari sifatnya, sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Jika dilihat dari bentuknya, sampah dibagi menjadi dua juga, yaitu sampah padat dan sampah cair. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan dan mudah membusuk. Sampah ini biasanya berupa limbah rumah tangga yang mudah membusuk, limbah ternak yang tidak dikelola terlebih dahulu, tetapi langsung dibuang begitu saja, daun-daun atau batang pohon yang sudah mati. Contoh sampah organik adalah daun, sayur, sisa buah, limbah kayu sisa, dan limbah pembuangan kotoran sapi. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit diuraikan. Contoh dari sampah anorganik adalah plastik, wadah deterjen, dan plastik-plastik bungkus sisa makanan. Lalu, baik sampah organik maupun anorganik sesungguhnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dapat mengolahnya jika manusia dapat mengolahnya dengan baik. Sampah organik bisa diolah menjadi pupuk kompos untuk menyuburkan tanaman. Adapun jenis sampah organik yang bisa diolah menjadi pupuk antara lain adalah sayuran, buah-buahan, atau sisa makanan. Tak hanya itu, sampah seperti daun kering, rumput, dan ranting juga bisa dicampur sebagai bahan pembuatan pupuk. Sampah anorganik seperti kemasan deterjen, sampo, atau barang-barang lain yang terbuat dari plastik. Sampah organik juga bisa digunakan kembali menjadi sebuah benda yang lebih berguna. Contohnya, botol kaca yang merupakan sampah yang sulit terurai. Sudah beres, Ainur? Iya, sudah, Bu. Sekian yang bisa kami paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Ainur yang sudah mempresentasikan hasil tugasnya. Nah, jadi tugas yang hasil yang objek yang Ainur amati itu berarti mengenai sampah. Nah, kira-kira kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi mengenai teks LHO yang sudah dibuat oleh kelompok Ainur? Saya boleh menanggapi, Bu? Boleh, silakan. Terima kasih, Bu. Izin menanggapi presentasi dari kelompok Ainur ya. Tadi presentasinya sudah bagus, dari segi strukturnya sudah dicantumkan, sudah ada semuanya. Namun yang ingin saya tanggapi mengenai pembuatan judulnya, Bu. Kalau judulnya hanya sampah itu kan kurang menarik ya, Bu. Karena dengan kata sampah seperti biasa saja. Coba yang lebih menarik lagi pembuatan judulnya. Misalnya sampah menghasilkan cuan misalnya. Itu saja, Bu. Terima kasih. Baik. Gimana Ainur, mau ditanggapi? Ya, boleh. Nur, gimana Nur? Siska? Ya, yang lainnya kenapa diam Iya, saja? boleh. Itu dengar lebih asik kayaknya ya. Iya, boleh. Tapi jangan cuan. Apa Bu? Kan Apa cuan ya? lebih kekinian, Bu. Kalau cuan kan bahasa-bahasa yang sekarang, zaman sekarang. Gaul ya, Andri ya. Gaul, iya. Ya, sudah deh, boleh yang ya. lainnya? Kelompok yang lainnya? Sudah boleh, terima kasih ya, Andri. Terima kasih. Sama Ainur. Untuk kelompok yang lainnya bagaimana? Tidak ada? Bagaimana? Jadi mungkin untuk teks LHO yang dibuat oleh kelompok Ainur itu sudah lengkap ya, ada strukturnya, kaidah kebahasanya juga ada ya. Nah, untuk strukturnya udah ada 3, itu yang pertama ada apa? Ada pernyataan umumnya, terus yang kedua ada bagian-bagiannya, yaitu jenisnya juga, dan ada manfaatnya juga. Nah, mungkin kalau menurut kelompok Andri itu untuk di judulnya harus diubah lagi ke lebih menarik lagi, seperti itu ya. Nah. Ya, baik Bu. Supaya banyak yang membaca, Bu.
Ya, betul, betul. Nah, untuk selanjutnya mungkin cukup sekian ya presentasi dari Ainur. Materi selanjutnya yaitu kalian diberikan tugas individu. Nah, seperti itu. Nah, untuk tugas individunya kalian bisa lihat di grup WA sudah Ibu kirimkan, yaitu untuk tugasnya masih sama ya, yaitu mengenai mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Nah, untuk objek yang diamatinya kalian bebas mau apapun itu. Tapi ini tugasnya untuk individu ya. Nah, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas individu. Silakan dimulai dari sekarang. Bu mau bertanya, Boleh? untuk Bagaimana? tugas individunya minimal berapa paragraf, Bu? Nah, kebetulan ya untuk mengefektifkan waktu karena waktu juga sebentar lagi habis. Nah, jadi kalian bisa membuat teks laporan hasil observasi itu tidak perlu panjang-panjang. Yang penting mencangkup ada struktur dan kaidah kebahasaannya seperti itu. Mengerti, Baik, Bu. Sinta? Ya, Bisa baik, dipahami? Bu. Ya, bisa, Bu. Untuk sekarang silakan kalian menulis atau membuat teks laporan hasil observasi. Ibu beri waktu 10 menit ya. Bagaimana, ada kesulitan tidak? Bagaimana? Lumayan, Bu. Lumayan. Ya. Siska, kenapa? Apa kesulitannya, Siska? Mencari objek yang akan diamatinya, Bu. Ya. Boleh bebas mau apapun itu, kan objek itu banyak ya. Mau di dalam kelas juga banyak yang bisa kita amati seperti itu. Yang lainnya sudah mulai menemukan? Sudah mulai harus menyertakan manfaat ya, Bu ya? Iya, harus. Atau itu boleh pasti jenis-jenis harus. saja atau harus Lebih menyertakan bagus manfaat manfaat. di Ya, baik, di akhir ini ya, Bu ya, di akhir paragraf ya, Ya. Bu ya. ya. Tidak perlu panjang ya, yang penting mencangkup ada struktur dan kaidahnya seperti itu. Kaidah kebahasaannya ya, Bu. Ya. Siap, Bu. Kaidah kebahasaan ya. Anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan kalian sekarang kumpulkan ke depan untuk tugasnya. Beres tidak beres harus dikumpulkan ya, karena waktunya sudah habis. Baik, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Untuk selanjutnya karena waktu mungkin sudah habis. Nah, Ibu jelaskan dulu untuk pertemuan ke depannya, karena materi teks laporan hasil observasi ini sudah beres sampai mengonstruksi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita bahas materi lagi yang berbeda, yaitu mengenai teks eksposisi. Silakan kalian cari nanti di rumah mengenai pengertiannya, strukturnya, dan kaidahnya tentang teks eksposisi. Sebelum Ibu menutup, ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu, cukup, Bu. Sudah, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah cukup, Bu. Begitu, Sudah jelas. sekian mungkin pembelajaran hari ini. Kita baca doa hamdalah bersama-sama. Terima kasih anak-anak atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu.